Shalom jemaat, welcome to GBI Tuhan menyediakan online service. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam hidup saudara. Bagi saudara yang belum mengklik tombol subscribe di bawah, silahkan mengklik tombol subscribe di bawah. Itu adalah seputar informasi gereja. Happy Sunday and God bless you. Shalom jemaat Tuhan, GBI Tuhan menyediakan, kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Tuhan menyediakan di bulan Juli, minggu pertama. Jadi kita bertemu lagi untuk ibadah perjamuan kudus. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh roh jiwa kita hanya tertuju kepada Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami dapat datang kepadamu ya Allah, melalui ibadah online ini Bapa. Engkau memberkati setiap sidang jemaatmu di rumah-rumah mereka Tuhan, biar mereka juga boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu.
tidak terbatas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, sehingga kami boleh mengangkat tangan kami. Kami hanya katakan bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
syukur kami ya Allah. Dan kami mau terus Tuhan memuji, memuliakan Engkau, menari bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, mari masuk gerbangnya. Yeah.
saudara, sebelumnya kita mau puji Allah kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan kasih yang sempurna telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allah. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Haleluya, Yesus Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Hari sangat spesial Tuhan karuniakan kita.
kita masih tetap diberi kesempatan menghadap hadirat Tuhan yang dalam kuasa kekudusan Tuhan Yesus. Dan bimbingan kuasa Roh Kudus, sahabat-sahabat Kristus, walaupun kita berapa bulan tidak beribadah bersama-sama di suatu gedung, tapi Tuhan membukakan kita setiap rumah tangga ada mezbah. Ini yang satu yang luar biasa, makanya tidak ada satu roh apapun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Sebab kasih Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, walaupun kita tidak berkumpul tiap minggu di satu tempat, tapi Tuhan bawa kita lebih luar biasa lagi. Di rumah tangga kita bebas beribadah, bebas memuji Tuhan, bebas memuliakan nama Bapa. Tiap rumah kita juga dikuduskan oleh darah domba, hingga kita semua dapat beribadah di setiap rumah tangga. Suaminya diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, berhasil. Ini yang luar biasa, yang belum kita ngerti, Tuhan lakukan buat kita. Luar biasa, kasih Kristus itu sempurna. Bila saudara sungguh mencintai Tuhan, sudah akan nikmati kasih sayang Tuhan. Amin, saudaraku. Karena ada firman tertulis di 1 Yohanes. Ya, Yohanes. Saudara, kita bisa buka Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Ini luar biasa. Karena kita belum mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri telah datang dari surga ke bumi untuk mengasihi kita. Ini satu hal yang harus kita pegang, harus kita hidup tetap di dalam ajaran Tuhan Yesus. Saudara, firman menyatakan demikian. Firman Tuhan mengajarkan di dalam Kristus tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melejapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Surah Yohanes tertulis jelas, surah 1 Yohanes 4 ayat 18. Bahwa kita tidak dapat ditakut-takuti lagi. Dan kita tidak memiliki roh ketakutan. Tapi kita memiliki roh kemerdekaan. Roh yang tidak bisa membuat kita takut. Oleh karena itu saudara, sahabat-sahabat Kristus, kita nggak perlu takut menghadapi badai. Apapun juga tidak perlu takut. Sebab Yesus ada di tengah-tengah kita. Walaupun saat ini kita melihat dunia digoncang, iman orang digoncang, tapi dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Sebab kerajaan yang sempurna, yang dipimpin oleh Yesus. Karena kita sahabat-sahabat Kristus, kita nggak perlu takut menghadapi corona. Karena corona itu di bawah kekuasaan Tuhan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapkan lawan. Karena kata, kasih Kristus sempurna dalam hidup kita. Selama kita mau belajar, mengajar, belajar untuk mengajar, belajar untuk mengerti bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Amin. Saudara, kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. Lebih duluan mengasihi kita, maaf. Lebih dahulu mengasihi kita. Itu ada tulis di 19. Karena Allah mengasihi kita lah, maka kita wajib saling mengasihi. Saudara ingat, firman Tuhan jelas, Yohanes tulis buat kita, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini hati-hati saudara. Saudara, kita adalah satu Bapa di sorga. Kita adalah saudara.
Kita harus saling memperhatikan, saling mengasihi. Jangan sampai di firman Tuhan mengatakan seorang pendusta katanya mengasihi Allah, tapi yang dekat di mata kita nggak mengasihi. Apalagi suami istri yang harus saling mengasihi. Akhirnya lama-lama sudah punya anak banyak, mereka saling jauhin. Inilah kita akan jadi pendusta. Seorang pendusta tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara, kita harus berhati-hati, maka kita tetap harus di dalam ajaran Tuhan Yesus. Amin, saudara. Karena itulah saudara, janganlah kita jadi pendosa. Ya, barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihat tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara, itu sangat jelas. Kalau saya tidak mengasihi seseorang, saudara saya, baik dekat maupun jauh, tidak mungkin aku mengasihi Allah. Itu sangat jelas sekali. Tapi kadang kita selalu sombong. Aku mengasihi Tuhan Yesus sepenuh hati, 100%, bahkan 1000%. Tapi kelakuan kita tidak mengasihi sesama kita. Itu jelas kita jadi pembohong. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan jadi pembohong. Biar kita tetap ikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus ada tertulis di kitab. Kitab itu yang harus dihidupkan firman itu. Supaya kita menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Saudara yang diberkati, firman Tuhan menyatakan, dan perintah ini kita terima dari Allah. Ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 18-21 jelas mengajarkan kita harus saling mengasihi. Sama seperti Yesus datang dari surga, rela sampai ke dunia, disiksa oleh manusia berdosa. Sedangkan dia datang ingin selamatkan manusia. Tapi manusia membenci dia, karena dia ajar yang benar. Maka di dunia sama. Siapa ajar kebenaran akan dibenci orang. Tapi kita nggak peduli. Kita harus ikuti ajaran Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya Allah yang benar itu, Yesus Kristus, yang telah ajarkan kita melalui firman-Nya. Saudara, rajinlah baca kitab. Berdoalah kepada Tuhan. Maka Dia akan memberi karunia kepada kita. Supaya kita semua mengerti firman. Amin. Supaya kita dapat melakukan di firman. Nah, tidak sampai situ saja. Saudara, kita akan baca 2 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. 2 Yohanes 1 ayat 8. Yohanes cuma satu pasal. Jadi ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Saudara ingat, kita harus waspada. Kita jangan sampai diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran di dunia ini. Kita jangan bersahabat dengan dunia. Dunia di bawah kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Kalau kita dikuasai dunia, kita akan hilang upah. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita akan memberi upah sepenuh. Janji Allah itu ya dan amin. Ingat saudara, kalau firman Tuhan menyatakan waspadalah, berarti kita harus hati-hati. Kita jangan terlalu merasa, oh nggak apa-apa. Semua ajaran orang benar. Betul. Tapi lihatlah buahnya, kelakuannya. Kalau kelakuan itu benar, bolehlah kita ikuti dia. Tapi kalau kelakuannya tidak sesuai ajarannya, hati-hatilah saudara. Karena di dunia ini sangat banyak orang pintar. Sangat-sangat banyak, bukan sedikit. Tapi kita tetap harus waspada. Kalau setiap ajaran datang bukan sesuai kita harus hati-hati. Karena di zaman akhir, banyak penyesat sudah datang ke seluruh bumi. Saudara yang diberkati,
Kalau bilang waspada, kita tetap harus hati-hati. Kita boleh terima segala macam ajaran, tapi pulang rumah kita renungkan, kita buka Alkitab. Kita cari, benar gak sesuai Alkitab? Jadi kita ada sesuatu wawasan. Alkitab itu ada firman kebenaran. Ayat 9 dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tidak tinggal di dalam firman Tuhan, tidak ikuti ajaran Tuhan Yesus, ya. Tetapi yang melangkah keluar dari situ, yang melangkah tidak ikuti ajaran Tuhan, lakukan kelakuannya, tidak memiliki Allah. Wah, ini masuk dalam hukuman. Suatu hukuman yang memerdekakan orang. Setiap orang yang ikut ajaran Tuhan Yesus, kita bebas dari hukuman. Tapi setiap orang melangkah keluar dari ajaran Tuhan Yesus, kitalah yang akan tanggung risiko. Karena itu saudara, jangan kita sombong, jangan kita merasa kita sudah mengerti, tapi kita tetap harus rendah hati di hadapan Allah. Kita tetap rendah hati minta ajaran Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang tolong kita. Supaya Roh Kudus mengajar kita. Supaya kita tidak salah melangkah. Kalau kita salah melangkah, kita keluar dari ajaran Tuhan Yesus. Terus yang kita terima ajaran siapa? Ya tentu ajaran dunia. Ajaran dunia akan bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Akan bertentangan dengan Allah pencipta semesta alam. Pada saat itu kita akan tanggung risiko. Saudara, hari ini hari kudus yang Tuhan karuniakan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau kita tidak hati-hati, bahkan kita perjamuan kudus pun akan timbul dosa. Dosa terhadap tubuh Kristus, karena kita sudah melangkah keluar dari ajaran Tuhan. Karena itu saudara, kita harus siap diri. Kita harus hidup dalam kudus, hidup rendah hati, hidup mengasihi sesama saudara. Itu hukum Allah, hukum yang kedua. Kalau kita kasih sesama saudara, tentu suami dia sering mengasihi. Anak dan orang tua saling mengasihi. Pembantu di rumah tangga harus kita mengasihi mereka. Kita jadi contoh. Kita harus nyatakan bahwa kita itu ajaran dari Tuhan Yesus. Kita lakukan sebagai ajaran itu. Maka nama Bapa dimuliakan. Itulah kita telah genapi melakukan kehendak Bapa. Saudara, kasih mengalahkan segala kejahatan. Kasih tidak ada hukum yang menentang. Kasih itu yang terbesar kuasanya. Setiap orang memiliki kasih dalam hati, dia telah memiliki Allah. Sebab Allah itu kasih. Allah itu sempurna kasihnya. Maka dikatakan kalau kita melangkah keluar dari ajaran Tuhan, kita tidak memiliki Allah, tidak punya kasih. Kita akan keluar dari ajaran Tuhan, kita akan hancur. Kita tidak mungkin diselamatkan. Karena kita tidak ikuti ajaran Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita tetap tinggal ajaran Tuhan. Kita baca terus sampai Tuhan datang. Amin saudaraku. Saudara yang diberkati Tuhan, kita selalu diingati Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik. Ingat kita terus dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena itu saudara, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia miliki Bapa dan Anak. Barang siapa tinggal di dalam jalan Kristus, tinggal di dalam jalan Tuhan Yesus ajarannya, maka orang itu akan miliki Bapa dan miliki Anak. Berarti miliki Bapa dan Tuhan Yesus. Maka dia milikilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah maksudnya apa? Kerajaan Allah itu ada damai. Di dalam kerajaan Allah hanya ada damai, kasih, damai, sejahtera. Tidak ada gontok-gontokan, tidak saling mempersalahkan, tidak ada lagi yang menyatakan ini benar, itu salah. Ya. Hanya kasih, hanya bersyukur kepada Bapa Syurgawi. Bersyukur kita bertemu muka dengan Bapa kita di surga. Saudara, kita harus hati-hati kalau firman Tuhan menyatakan waspada, kita harus hati-hati. Waspada dalam pengajaran. Waspada dalam tingkah laku. Waspada dalam pikiran. Waspada dalam kasih. Kasih yang sempurna tidak membangkit-bangkitkan. Waspadalah. Jangan
kasih ada maunya. Itu hati-hati, maka kita perlu waspada. Tapi kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu kita sendiri, dan kita mengasihi Allah lebih dari segala-galanya. Amin, saudaraku. Kalau kita lakukan demikian, maka kita akan genapi firman. Karena itu, Allah akan menjawab setiap doa kita. Tuhan sendiri akan jawab doa kita. Dia akan berkata demikian, Tuhan sendiri, firman-Nya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, kepada Tuhan? Dan adakah ia ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak sembarangan menolong tepat pada waktunya. Kenapa dia harus menolong tepat waktunya? Saat kita berseru-seru, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menolong kita. Dia sudah berjanji. Saudara bisa buka kitab Lukas 18 ayat 7. Kalau kita ingin dijawab doa-doa kita miliki kasih. Katakan, miliki kasih. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Lukas 18 ayat 7. Dan ini kita masuk Lukas 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Alkitab ajarkan kita. Aku berkata kepadamu. Berarti firman itu kata pada kita. Bersyukurlah firman masih bicara pada kita. Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, ingat saudara, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara, hanya orang punya kasih, punya iman. Bukan iman ada maunya. Tapi iman itu adalah sempurna dari Tuhan. Kalau kita miliki kasih, kita akan siapkan hati. Bila Tuhan datang, kita ada iman di dunia. Sama dengan saat ini, saudara. Banyak anak Tuhan ketakutan karena COVID-19. Banyak anak Tuhan ketakutan. Kunjungan pun takut. Karena takut apa? Takut kena. Dia sendiri sehat. Dia takut nanti kemana-mana kena. Dia nggak berani kunjungan. Tapi yang satu hal yang saya selalu tanda tanya tiap hari, orang ke pasar berani, walaupun desak-desakan, senggol-senggolan. Memangnya pasar pasti bersih, nggak ada COVID, nggak ada corona. Kok ke gereja berdoa aja orang takut. Sedangkan kita sudah dikasih aturan pemerintah bahwa kita duduk jarak 1 meter jaraknya. Kita cuci tangan, kita jaga kebersihan, kita pakai masker. Ya, cuma saya lagi bicara ini nggak bisa pakai masker. Kalau pakai saya susah nafas, saudara. Terpaksa saya sendiri agak jauh dari teman, jadi saya nggak pakai. Tapi saudara, jaga kebersihan tetap. Tanpa corona pun kita tetap harus jaga kebersihan. Ya. Bukan kita karena ada suatu perintah, bukan. Tapi jaga kebersihan itu sangat penting. Kebersihan itu adalah kesehatan. Kesehatan itu sangat mahal. Sudah diberkati Tuhan. Kalau kita sudah mengerti bahwa hidup kita punya kasih, berarti Allah dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak punya kasih, kita tidak punya Tuhan Yesus, tidak punya Roh Kudus, tidak punya Allah Bapa. Tapi kalau kita miliki kasih, karena inti dari kasih itu ada Bapa, Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga kita miliki kasih, berarti kita tinggal bersama dengan Bapa surgawi. Kalau Allah dalam diri kita, corona mana yang akan kena? Akan berani datang, saudara. Ini jelas. Tapi kita tetap tidak sombong, kita tetap harus jaga kesehatan. Kita tetap harus jaga jarak, kita tetap berhati-hati. Karena Tuhan juga pesan kita, renungkan Tuhan, firman Tuhan siang malam, tapi bertindak hati-hati. Hati-hati itu wajib, itu senjata kehidupan manusia.
Saudara, akhirnya dikatakan, Shalom ya, sahabat Kristus, hidup ini berhati-hati. Ini suatu nasihat. Hidup ini berhati-hatilah. Dan pesan Tuhan Yesus, barang siapa melangkah keluar dari ajaran Tuhan Yesus, ia tidak akan memiliki iman dalam Kristus Yesus. Tuhan, ya, Tuhan kita. Ya. Maka dengan demikian, dengar baik-baik saudara. Kata akhir, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Hidup kita tetap di dalam ajaran Kristus. Karena itu saudara, ini sebuah nasihat buat kita. Hari kita terima dengan baik-baik. Bahwa jangan sampai kita melangkah keluar dari firman Tuhan. Tapi kita tetap simpan firman dalam hati kita. Supaya kita tetap hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus. Kita akan muliakan nama Bapa di surga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bicara kami sudah selesai Tuhan, biarlah Roh Kudus yang pimpin kami, walaupun renungan itu cuma singkat, tapi firman berkuasa atas segala-galanya. Biar kami semua yang bawa telinga, yang mendengar firman Allah, hari kami diberkati berkelimpahan, dilindungi, dan dihindari segala sakit penyakit, dan menjauhkan segala bahaya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau telah tundungi kami dengan darah anak domba, dan sementara kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus kami diberi kekuatan spesial dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, renungan firman sudah selesai. Biarlah Tuhan Yesus yang mau jadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, karena minggu pertama biasa kita terima perintah dari GBI Pusat, Sinode, tiap minggu pertama, tiap bulan kita akan perjamuan kudus. Karena itu saudara, semuanya sudah dapat roti dan anggur, ya puji Tuhan. Saudara, siapkan hati, karena kita sudah dengar firman tadi, tentang kasih, tetap di dalam ajaran Tuhan Yesus. Bagi kita yang sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dikuduskan oleh firman. Nah, saat ini kita akan rendah hati, datang terima perjamuan kudus dari Tuhan sendiri. Sebab yang akan kita makan adalah tubuh Tuhan, daging Tuhan, ataupun darah anak domba, darah Yesus. Karena itu kita siapkan hati, dengan rendah hati, hidup penuh dengan tidak bercela. Saudara, tetap kita harus punya iman menyatakan roti ini adalah tubuh Kristus. Itu wajib. Jangan nyangkal. Supaya kita tidak timbulkan dosa. Karena itu, sekarang saudara yang diberkati, saya akan baca firman. Apa yang kau teruskan, aku terima dari Tuhan. Pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan ambil roti. Dulu rotinya gede, ya, dipecah-pecahkan, dibagi-bagi kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang kau berikan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya dan mengingat akan aku. Saudara percaya ini tubuh Kristus? Amin, percaya. Saudara siapkan hati. Bukankah roti atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan sama-sama. Saudara, kita sudah makan daging Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawannya. Cawan ini adalah kata firman Tuhan, ini adalah darah Yesus. Pada malam waktu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia katakan, cawan ini ada perjanjian
yang ditumpahkan bagi kamu. Ini darahku, kata Tuhan Yesus. Ini darahku. Darahku ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah ingat? Kalau Tuhan sudah mati untuk kita dan hidup untuk kita dan darahnya sudah basuhi kita sudah kudus. Janganlah kita hidup ikut-ikutan dunia. Kita hidup kudus, tidak bercela. Karena itu sudah kita tahu, sudah kita siapkan hati. Ini dah cawan Tuhan. Angkat darah cawan ini lebih tinggi dari kepala. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mulia. Tuhan Yesus agung. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami telah makan daging Tuhan Yesus dan sudah minum darahnya. Kami sudah dikuduskan. Dan kami bersyukur. Bersyukur. Ucap syukur pada Tuhan. Bernyanyilah di rumah masing-masing. Akan senang hati Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapi kami. Penuhi kami dengan dana domba. Tudungi kami dengan dana domba. Urapi rumah tangga kami. Urapi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima urapan alih Allah. Di dalam nama Yesus. Urapi kami dengan minyak kesukaanmu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Haleluya. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapak yang baik. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami dapat beribadah pada pagi hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau ibadah kami, Engkau Allah yang hadir, Engkau yang sudah mengurapi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih terhadap kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami, mengajarkan kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar itu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami semua yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan, yaitu gembala jemaat-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan mengayomi, membimbing, bahkan menuntun seluruh kami domba-domba-Mu yang ada di gereja Tuhan, menyediakan kami rindu Tuhan lebih lagi. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus-Mu Tuhan yang meneguhkan kami kembali di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hidup kami dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih bahkan buat setiap pengurapan yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang terus Tuhan menuntun kami, menguatkan seluruh kami umat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, yang Tuhan berikan kesempatan kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang ikut ibadah live streaming Bapak, sekalipun mereka di rumah mereka masing-masing, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus melindungi mereka Tuhan. Engkau yang terus Tuhan memberikan mereka iman yang besar di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka terus mempunyai pengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari tempat ini Tuhan kami sehati berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu Tuhan yang lemah Tuhan, berikan mereka kekuatan, yang sakit Tuhan sembuh
sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan dalam masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bahkan kami Tuhan berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan yang sudah berjelilah Tuhan untuk mengadakan live streaming Bapa. Berkati mereka Tuhan, kiranya Tuhan terus berikan mereka roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Berkati seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini Bapa kami memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Berkati mereka Tuhan sehingga berkat itu boleh mengalir ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan kami sehati berdoa datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau curahkan Tuhan roh pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Kau curahkan roh kesembuhan itu Tuhan atas bangsa kami. Mari Allah Roh Kudus Engkau berkarya di bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kaki dian Tuhan ada di bangsa kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang memulihkan bangsa Indonesia, kuasa-Mu yang mengubahkan bangsa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang baru di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati pemerintahan kami saat Tuhan, mulai Bapak Presiden, mari Tuhan Engkau berikan dia lebih lagi hati yang bijaksana Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong sertai mereka Tuhan sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami terus berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang masih ada di rumah sakit Tuhan. Dari tempat itu Tuhan kami sehati berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, yang ada di rumah sakit Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Khususnya Bapak kami berdoa buat para medis Tuhan, Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan atas seluruh kami umat-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami masih boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami boleh menikmati urapan-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara siapkan hati, terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari angkat dua tanganmu. Allah memberkati engkau dan merindungi engkau. Allah hadapi wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapi wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat surgawi, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat jasmani, berkat rohani, berkat damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, berkat kesehatan, kesembuhan, berkat yang Allah turun mengurapi setiap kita hingga terima berkat sempurna mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kita terima berkat ini dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.